Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan kasus-kasus dari luar negeri, silakan merapat ke channel Adel Stories. Di sana aku membahas kasus-kasus kriminal berdasarkan kisah nyata yang terjadi di luar Indonesia, tentunya nggak kalah seru dan menarik untuk dibahas. Yuk kunjungi channel Adel Stories dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, warga kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita terkubur di dalam sebuah drum yang terletak di kebun kopi milik Edi. Penemuan jasad wanita tersebut berawal dari seorang saksi bernama Hasbullah berusia 51 tahun mendengar cekcok antara dua orang dari kebun kopi milik Edi sehari sebelum jasad korban ditemukan, tepatnya hari Rabu 29 Januari 2025. Hari itu sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Hasbullah mendengar teriakan dari seseorang, "Ampun, ampun." Namun saat itu Hasbullah yang sebenarnya telah merasa curiga memutuskan untuk tidak menggubris suara tersebut dan pulang ke rumah. Keesokan harinya, tepatnya Kamis 30 Januari 2025 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, Hasbullah menghubungi warga setempat yang bernama Irwandi untuk memastikan kecurigaannya akan suara yang ia dengar kemarin pagi di kebun kopi milik Edi. Bersama beberapa warga lainnya, Hasbullah dan Irwandi pun menuju ke kebun kopi dan di sana mereka menemukan tanah yang tampak baru saja ditimbun di kebun kopi milik Edi tersebut. Merasa ada yang mencurigakan, warga pun memutuskan untuk melaporkan temuan tersebut kepada aparat desa setempat yang kemudian diteruskan kepada pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim Polrestabes Bener Meriah segera meluncur ke TKP dan polisi bersama warga setempat menggali lokasi tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika tanah berhasil digali, mereka menemukan sesosok jasad wanita yang dimasukkan ke dalam sebuah drum dan dikubur di kebun kopi milik Pak Edi Andani. Tim kepolisian pun melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Muyang Kute. Polisi juga melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini yang diduga kuat ini merupakan kasus penghilangan nyawa. Dan dari hasil identifikasi terungkap bahwa korban adalah seorang wanita bernama Ayuni Sarah berusia 35 tahun yang tak lain istri dari Edi Andani, sang pemilik kebun kopi tempat korban terkubur. Tim Opsnal Satreskrim Polres Bener Meriah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim pun langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan di balik kematian dari Ayuni dengan mewawancarai beberapa saksi. Dan dari hasil penyelidikan, akhirnya pada hari Jumat 31 Januari 2025 sekitar setengah 2 dini hari waktu Indonesia Barat, sang pemilik kebun kopi yakni Edi Andani yang tak lain merupakan suami korban ditangkap oleh pihak kepolisian sebagai tersangka di balik penghilangan nyawa Ayuni, istrinya sendiri. Edi ditangkap di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Bener Meriah, Aceh, kurang dari 24 jam setelah jasad istrinya ditemukan. Apa yang terjadi di antara pasangan suami istri ini? Apa motifnya sehingga Edi tega melakukan hal keji tersebut? Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian dan motif di balik kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, Ayuni Sarah lahir pada tahun 1990 dan kini telah berusia 35 tahun, merupakan seorang petani asal kampung Tano Abu, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Ayuni telah menikah dengan suaminya yakni Edi Andani, warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Belum banyak informasi tentang latar belakang dari Edi dan Ayuni ini guys, karena memang kasus ini baru saja terjadi dan masih dalam proses penyelidikan polisi. Namun yang jelas pasangan suami istri tersebut merupakan petani dan pemilik kebun kopi yang menjadi TKP dalam kasus ini.
Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Jumat 31 Januari 2025, Kapolres Bener Meriah mengatakan jika motif pelaku menghabisi istrinya sendiri didasari oleh rasa sakit hati. Mulanya kasus ini terjadi pada hari Senin 27 Januari 2025, di mana kala itu antara Edi dan Ayuni terlibat cekcok adu mulut di rumah orang tua Edi di Kampung Uning Teritit. Belum ada informasi jelas tentang masalah apa yang menjadi perdebatan keduanya hingga cekcok mulut hebat hari itu. Namun yang jelas perselisihan ini berlangsung selama beberapa jam hingga akhirnya Edi merasa sakit hati dan menyimpan dendam terhadap Ayuni, istrinya sendiri. Dari rasa sakit hati itulah Edi pun langsung merencanakan aksi penghilangan nyawa terhadap Ayuni. Kok bisa-bisanya ya guys, seorang suami dengan mudah langsung merencanakan untuk menghabisi istrinya sendiri karena dendam baru aja adu mulut gitu loh. Rumah tangga mana sih yang gak pernah ada masalah, selisih paham atau beda pendapat gitu kan. Tetapi apapun masalahnya bisa diselesaikan atau dibicarakan baik-baik dengan kepala dingin dan hati yang tenang, bukan langsung merencanakan penghilangan nyawa. Padahal status atau ikatan suami istri itu sangat dekat, orang yang bisa kita percaya. Tetapi nyatanya tega melakukan hal seperti ini. Nah, kemudian dengan rasa emosi dan dendam dalam hatinya, pada hari Selasa 28 Januari 2025, Edi langsung mempersiapkan rencana penghilangan nyawa dengan menggali lubang terlebih dahulu yang dilakukan di dalam kebun miliknya sendiri. Lalu pada hari Rabu 29 Januari 2025, sekitar pukul 9:30 pagi waktu Indonesia Barat, Edi mengajak Ayuni pergi ke kebun dengan alasan ingin membersihkan kebun dan Ayuni mengikutinya. Bayangin aja guys, saat itu Ayuni sama sekali nggak curiga sama Edi. Meskipun mereka baru aja cekcok, tetapi Ayuni ikut-ikut aja apa yang dibilang suaminya. Ayuni nggak ada sama sekali curiga atau berpikir yang aneh-aneh tentang suaminya sendiri gitu loh. Padahal tanpa ia ketahui bahwa ajakan suaminya itu menjadi ajakan untuk menghantarkan nyawanya. Di mana saat berada di kebun, ketika Ayuni sedang merenung dalam posisi berjongkok, Edi mengambil selembar papan dan langsung menghantam ke kepala Ayuni dari belakang hingga korban terjatuh. Edi menyakiti istrinya sendiri yang telah dinikahinya serta menemani hidupnya selama beberapa waktu. Pada titik ini, dalam keadaan menahan rasa sakit yang luar biasa, Ayuni berusaha meminta ampun kepada sang suami dan memohon untuk berhenti menyakitinya. Teriakan Ayuni yang meminta ampun itulah yang didengar oleh saksi yakni Hasbullah. Tetapi parahnya, Edi yang seperti telah kesetanan tidak mempedulikan permohonan ampun sang istri. Sebaliknya ia kembali menghantam punggung Ayuni hingga tidak sadarkan diri. Kemudian setelah memastikan istrinya tidak lagi bergerak, Edi langsung mengangkat tubuh korban, memasukkannya ke dalam sebuah drum, dan drum tersebut ia masukkan ke dalam lubang yang telah ia siapkan sebelumnya. Tetapi sebelum ditanam, Edi juga sempat mengambil gelang emas milik Ayuni serta uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang ada di dalam kantong celana korban. Selanjutnya setelah mengambil barang sang istri, Edi menutup lubang tersebut dengan tanah. Namun karena belum tertutup sepenuhnya, ia pun sempat kembali ke rumah untuk mengambil pasir serta membeli 1 sak semen untuk menutupi lubang tersebut secara permanen. Lalu setelah semua aksinya dirasa sudah beres, Edi pergi meninggalkan lokasi kejadian tanpa rasa bersalah. Tetapi seperti pepatah mengatakan, tidak ada kejahatan yang sempurna, di mana selang sehari Edi menghabisi dan menyembunyikan jasad istrinya di kebun kopi miliknya sendiri. Jasad Ayuni pun berhasil ditemukan oleh polisi dan warga setelah menerima laporan dari Hasbullah. Hasbullah, saksi mata yang kebunnya berbatasan dengan kebun milik Edi Andani, mengatakan jika ia sempat mendengar cekcok di antara Ayuni dan Edi. Ia juga mengaku mendengar teriakan "ampun, ampun" dari korban Ayuni. Saat itu Ayuni teriak meminta ampun pada hari Rabu 29 Januari 2025 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau sehari sebelum ditemukan tewas di Cor. Hingga akhirnya Hasbullah yang merasa curiga memutuskan untuk melaporkan kecurigaannya kepada warga setempat dan juga polisi, sampai jasad Ayuni pun ditemukan terkubur di dalam tanah dalam sebuah drum di kebun kopi.
Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muyang Kute untuk dilakukan visum. Selanjutnya, langkah-langkah penanganan pun telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, evakuasi jenazah, koordinasi dengan pihak terkait, serta penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap motif dan pelaku di balik kejahatan ini. Dan setelah melakukan serangkaian penyelidikan, pelaku yang tak lain adalah suami korban yang bernama Edi Andani akhirnya berhasil ditangkap pihak Satreskrim Polres Bener Meriah kurang dari 24 jam setelah jasad Ayuni ditemukan. Edi ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada di sebuah kebun di Kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kapolres Bener Meriah melalui Kasat Reskrim Ibtu Jeffriyandi mengatakan bahwa saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan. Namun demikian, petugas tetap berhasil mengamankannya dan saat ini sudah di Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut. Dan dari hasil penyelidikan, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit sepeda motor, 1 kapak, 1 bilah parang, 1 sangkur, uang tunai 2 juta rupiah, 1 gelang emas, 1 dompet beserta KTP korban, 1 unit handphone, 1 lembar papan, 2 cangkul, 1 selang, 1 karung semen bekas, sepasang sepatu bot, dan 1 set pakaian korban. Nah guys, dalam penyelidikan ada dugaan bahwa korban Ayuni masih hidup ketika dikubur di dalam drum dan ditutupi dengan semen. Dugaan tersebut muncul berdasarkan keterangan polisi dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan terhadap pelaku penghilangan nyawa yang tak lain adalah suaminya sendiri, Edi Andani. Namun meskipun demikian, lantas pihak kepolisian menyampaikan jika terkait dugaan tersebut, pihaknya masih harus menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit untuk memastikan penyebab kematian korban. Sementara itu, kasus ini pun menjadi perhatian publik mengingat tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada penghilangan nyawa. Kasus ini juga masih dalam proses penyelidikan dan menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan informasi yang dapat membantu penyelidikan. Dan atas perbuatannya, Edi terancam dijerat dengan hukuman eksekusi. Tindakan Edi terhadap istrinya sendiri itu sangat tidak manusiawi dan menggambarkan kekejian yang nyata. Apapun alasannya, tindakan tersebut tidak dapat ditolerir. Hukuman maksimal ini penting sebagai pengingat kepada siapapun, khususnya para suami, bahwa kekerasan dalam rumah tangga apalagi sudah merencanakan penghilangan nyawa kepada pasangannya merupakan tindakan yang di luar batas dan kejam. Edi Andani pun kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman pidana eksekusi atau penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.